Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali untuk Anda 3 berita utama kami hari ini. Pangdam Cendrawasih sebut ancaman KKB tidak ada gunanya karena Indonesia negara berdaulat. Cuaca di Mimika buruk, polisi rutin berpatroli, meminta nelayan waspada. Buaya masuk kantor polisi di Timika. Saat ini arus lalu lintas di kawasan seputar Pasar Rawa Manggu di Jalan Paulus Nafi, Merauke tidak lagi semrawut. Warga kini lebih mudah memarkirkan kendaraan ketika hendak belanja di pasar. Sebelumnya kawasan ini semrawut akibat mobil pribadi yang dijadikan lapak untuk berdagang buah. Selain menyulitkan warga untuk memarkir kendaraan, keberadaan mereka juga menyebabkan kemacetan lalu lintas. Warga menyambut baik langkah pemerintah kota yang akhirnya menertibkan para pedagang buah. Sudah tidak ada mobil yang jualan ya. Nah sekarang seperti apa Anda melihat ini? Ya sebenarnya sudah bagus, sudah rapi lah. Bagus ya. Ya. Untuk terhalang jalan ya. Kalau untuk tempat parkir yang belanja juga udah bagus ya. Ya. Udah luas ya. Sekarang ini kan sudah bersih nih. Gimana Pak De melihat ini? Ya kelihatannya rapi. Dan kendaraan alhamdulillah lancar. Lancar ya. Ya. Kalau selama waktu ada di sini gimana Pak De ini? Ya macet-macet. Macet-macet. Makasih Anda aja ini nggak tahu Gitu. nasibnya orang-orang. Saat ini para penjual buah direlokasi ke kawasan bandara di Jalan Marta Dinata. Namun mereka mengeluh karena sepi pembeli. Dari 23 pedagang buah, hanya 1 pedagang yang memanfaatkan lokasi baru ini. Sendiri aja jual di sini Pak Yono ini? Iya Pak. Oh gitu. Ya. Kalau prospek orang belanja sih seperti apa Pak Yono? Ya, seharusnya kalau jualan itu harus di pasar Pak. Oh gitu. Iya. Tapi di sini masih ada laku juga? Ada tapi sedikit-sedikit saja ya. Pak. Iya. Pak Yono maunya jualan tetap di pasar ya? Iya. Tapi kan itu ada aturannya, artinya Iya. paling tidak minimal harus menjaga kebersihan. Iya, Pak. Nah, Iya, apa harapan Pak Yono? Iya. Harapannya Pak Yono seperti Iya. apa? Iya, seperti begitu Pak. Bersih Harus ya? bersih gitu Pak. Artinya kalau kembali jualan di depan pasar tetap akan menjaga kebersihan ya? Iya Pak. Iya. Di bandara sepi Pak, orang-orang kan pada taunya di pasar Pak, karena pasar ada tempat pusatnya orang belanja. Ya. Nah maka dari itu kami ini buah kan tidak bisa bertahan lama Pak. Jadi banyak yang rusak Pak kita buang. Jadi rugi ya? Rugi Pak. Kadang-kadang sehari itu nggak ada yang belanja ya? Betul. Nggak ada yang belanja. Tidak ada yang belanja. Di sana ada berapa banyak Mas Apanya? yang jualan itu? 20 mobil lebih. 20 mobil ya? Jadi apa yang Anda harapkan untuk Ya saya sebagai pedagang buah ya kembali lagi ke pasar Pak. gitu? Tidak muluk-muluk Pak. Kita hanya mencari makan, mencari kekayaan Pak. Oke. Juga kita jualan di pasar aja hanya 1, 2, 3 jam lah. Setelah itu kami kembali pulang. Nggak seharian ya? Tidak. Jadi tetap ini berfungsi sebagai arena jalan ya? Ya. Para penjual buah ini memang memanfaatkan Pasar Rawa Manggu yang setiap hari ramai dengan pembeli. Pemerintah Kabupaten Merauke masih harus mencari jalan keluar agar para pedagang buah bisa meraup untung. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Untuk mengatasi krisis beras di Merauke, Provinsi Papua Selatan, Bulog berencana akan memasok beras untuk mengatasi kekurangan stok saat ini. Kepala Bulog Regional Merauke Firman Mandu meminta warga tidak khawatir karena Bulog sudah memesan beras sebanyak 2 ton dari Surabaya untuk menutupi kekurangan beras di Merauke. Bisa dibilang sudah berkurang ya, tapi masyarakat atau konsumen kita tidak perlu khawatir karena kita tetap berkomitmen untuk menyiapkan beras tersebut. Nah, nanti di bulan depan kita sudah pelayanan juga seperti biasa normal karena stok kita yang datang ini sudah bisa mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumen tersebut. Ya, untuk fungsi kami sebagai stabilisasi baik itu di tingkat hulu maupun hilir
gimana tingkat produsen kita jaga juga, jangan sampai harga gabah itu jatuh di bawah HPP. Dan alhamdulillah di Merauke ini harga masih di atas HPP ya untuk harga gabah. Kemudian untuk di tingkat konsumen kita melakukan stabilisasi harga beras, tentunya dengan program SPHP ya, stabilisasi pasokan dan harga pangan. Nah, ini terus kita gelontorkan, kita jalan. Sampai dengan saat ini kita sudah gelontorkan untuk beras SPHP ini atau operasi pasar ini sudah sebanyak 468 ton. Belakangan ini warga Merauke sulit mendapatkan beras karena stok pedagang kosong. Kalaupun tersedia, beras mahal. Menipisnya stok beras di Merauke akibat petani gagal panen dampak cuaca buruk berupa curah hujan yang terlalu tinggi. Selain itu, Merauke yang dikenal sebagai lumbung pangan kerap memasok beras ke daerah tetangga seperti Bovendigul, Asmat, dan Jayapura. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. SMP Negeri 2 merupakan salah satu sekolah favorit di Merauke. Tidak mengherankan bila setiap tahun banyak orang tua murid yang ingin mendaftarkan anak mereka di sekolah ini. Namun karena ruang kelas terbatas, sekolah akan menyeleksi secara ketat penerimaan siswa baru. Untuk mendapatkan siswa terbaik, SMP Negeri 2 menerapkan sistem zonasi dan prestasi siswa, selain beberapa jalur lain yang menjadi pertimbangan sekolah. SMP Negeri 2 Merauke menyediakan 9 ruang belajar. Dengan masing-masing ruang itu terdiri dari 32 siswa, jadi jumlah seluruhnya itu 288. Nah, adapun jalur penerimaannya itu pertama itu jalur zonasi. Jadi jalur zonasi itu kita beri prioritas yang lebih. Kemudian putra-putri Papua itu kuotanya lebih, dan kemudian ada juga 15% dari kebijakan, terus kemudian 5% dari jalur orang tua yang pindah tugas. Kemudian 10% dari prestasi. Jadi anak-anak yang dari SD yang punya prestasi dibuktikan dengan sertifikat, itu mereka dapat kuota tersendiri. Artinya SMP Negeri 2 ini betul-betul selektif, Bu, ya? Iya, selektif. Kalau tahun kemarin juga kami adakan tes calistung. Jadi berdasarkan pengalaman tahun-tahun kemarin, ternyata masih banyak anak-anak yang belum terlalu ini dengan calistung. Tetapi bukan berarti calistung itu jadi prioritas, tetapi jadi ukuran bagi kami SMP Negeri 2 Merauke. Ketika mereka masuk, apalagi putra-putri Papua, itu kami beri perhatian secara khusus. Jadi tahun kemarin kami punya rencana untuk buka kelas inklusif, tapi belum sempat. SMP Negeri 2 Merauke akan membuka penerimaan peserta didik baru atau PPDB pada awal bulan ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. KPU dan LPP RRI Merauke Rabu kemarin menggelar sosialisasi tahapan pemilu kepada pelajar dan mahasiswa sebagai pemilih pemula dalam pemilu 2024. Sosialisasi ini diharapkan bisa memberikan pemahaman dan panduan bagi pemilih pemula untuk memilih calon pemimpin mereka di masa akan datang. Saya akan memilih sosok sosok pemimpin yang untuk membangun bangsa dan untuk mencerdaskan anak bangsa juga. Gitu ya. Yang lain kira-kira dari soal ekonomi? Biasa juga untuk pemimpin yang bisa melihat sisi dari ekonomi, terutama di Merauke ini yang kita di paling ujung, untuk bisa membangun ujung timur Indonesia lebih maju lagi. Kita bisa memilih ya? Sudah. Di pemilu ini kira-kira apa yang kau tahu tentang pemilu itu? Pemilu itu pemilihan untuk memilih pemimpin, ketua, kayak gitu. Mau pilih yang seperti apa nantinya bisa mewakili kamu? Pemimpin yang bisa memimpin bangsa, yang bisa membawa suara rakyat untuk direalisasikan supaya rakyat jadi lebih baik. Acara ini berlangsung di Aula Kantor RRI Merauke dan diikuti ratusan mahasiswa dan pelajar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.